Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemirsa, kita akan membahas pernyataan Bambang Nursena dalam kajian Kristologi ini agar semua bangsa menerima dia. Tapi maju bersama untuk Injil Kerajaan Allah agar semua bangsa-bangsa menerima dia. Itu bahasanya kayak kampanye saja saya. Pernyataan Bambang Nursena maupun Saifuddin Ibrahim bahwa Yesus datang untuk semua bangsa termasuk bangsa Indonesia memperlihatkan bahwa mereka tidak mengerti misi Yesus sebagai nabi hanya untuk Bani Israel. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang atau yang sesat dari umat Israel. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Matius pasal 15 ayat 24 dan 26. Dari ayat di atas jelas bahwa Yesus diutus Allah hanya untuk Bani Israel yang sesat atau mengabaikan hukum Taurat. Ketegasan batas wilayah ini dijelaskan oleh Profesor Paula Fredrickson dalam bukunya Jesus of Nazareth, King of the Jews di halaman 19. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Apa kata beliau? He apparently restricted his activity to the village of Galilee and to Jerusalem in the south. Dia secara tegas membatasi wilayah dakwanya hanya di Galilea sampai ke Yerusalem di selatan. Yesus tidak diutus kepada bangsa lain, Pak Bambang, apalagi kepada bangsa Indonesia seperti yang diklaim oleh Bambang Nursena maupun Saifuddin Ibrahim. Malah menurut Yesus, Bambang Nursena dan Saifuddin Ibrahim tidak pantas menggunakan kitab perjanjian lama untuk umat Yahudi yang bertauhid lalu dipelintir menjadi ajaran penyembah berhala. A.N. Wilson menegaskan kekeliruan cara berpikir seperti Bambang Nursena dan Saifuddin Ibrahim dalam bukunya Jesus Alive di halaman 139. Dalam bukunya Jesus Alive di halaman 139. Apa kata beliau? Jesus replied brusquely, "It is not meet to take the children's bread and cast it to the dog." This saying, when taken with the other saying of Jesus, which the evangelists have forgotten to cut out, that he did not wish to overthrow the Torah, that not one jot nor one title of the law could be discarded, that his mission was entirely directed to the Jewish race and to the lost sheep of the house of Israel. Yesus menjawab dengan kasar, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak atau Bani Israel dan melemparkannya kepada anjing atau penyembah berhala. Kata-kata ini bila dihubungkan dengan ucapan Yesus yang lupa dihapus oleh para penginjil, bahwa dia tidak ingin menggugurkan hukum Taurat, bahwa tidak satu titik atau satu iota pun akan dihilangkan dari hukum Taurat, bahwa dia diutus sepenuhnya hanya untuk Bani Israel dan kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Pak Bambang, Al-Quran juga menegaskan bahwa Yesus diutus Allah hanya kepada Bani Israel, sebagaimana ayat yang sudah dibacakan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam, "Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Yesus menyatakan bahwa beliau diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kalau ada pernyataan bahwa Yesus diutus ke seluruh dunia termasuk Indonesia, seperti apa yang di benaknya Bambang Nursena dan Saifuddin Ibrahim, itu adalah pernyataan palsu. Sesungguhnya Bambang Nursena telah melakukan kebohongan dan salah kaprah yang parah dengan mengklaim bahwa Yesus diutus Allah untuk semua bangsa termasuk Indonesia. Pemirsa, jangankan mau memberitakan Injil Allah ke Indonesia yang jaraknya 8.658 km dari Yerusalem.
Sedangkan ke Samaria saja, yang hanya 56 km dari Yerusalem, Yesus dengan tegas melarang muridnya untuk ke sana. Dengarkan pernyataannya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Hei, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang-orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang atau yang sesat dari umat Israel." Pergi ke orang Israel yang sesat, yang meninggalkan atau mengabaikan hukum Taurat. Jangan pergi ke bangsa lain. Ini kok malah ke Indonesia. Keterlaluan Bambang Nursena dan Saifuddin Ibrahim. Domba yang hilang atau sesat dalam ayat ini adalah umat Israel yang mengabaikan hukum Taurat. Sebagaimana dijelaskan oleh Maurice Casey. Maurice Casey, pakar Yahudi dan asal-usul Kristen dari University Nottingham, Inggris, dalam bukunya From Jewish Prophet to Gentile God. Dari Nabi Yahudi menjadi Tuhan penyembah berhala. Nih, siapa yang bilang? Maurice Casey dari University of Nottingham. Di bawah subjudul The Mission to the Lost Sheep. Apa kata beliau? Jesus took his message to the Jews who were not very faithful. The most succinct definition of his normal audience is given in a mission charge to the 12. Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a Samaritan city, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Yesus menjalankan dakwanya ke umat Israel yang tidak taat kepada hukum Taurat. Definisi yang sangat jelas tentang sasaran dakwanya Pak Bambang diperlihatkan pada perintah kepada ke-12 muridnya. Hei, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang atau yang sesat dari umat Israel. Ini Maurice Casey. Selanjutnya di halaman 60 dalam buku ini, Maurice Casey menjelaskan bahwa orang berdosa dan domba yang sesat adalah identik, yaitu Bani Israel. Pak Bambang, bukan bangsa Indonesia seperti apa yang Bapak lakukan. Keliru. The term sinner and the lost sheep point the same way to Jews who had fallen away from God and who did not observe the law as they should. Istilah orang berdosa dan domba yang hilang atau sesat adalah identik, yakni orang Yahudi yang murtad dan mengabaikan hukum Taurat yang seharusnya mereka taati. Jadi pemirsa, sungguh aneh Bambang Nursena ini. Pertama, ketika Yesus membatasi wilayah dakwanya hanya dari Galilea ke Yerusalem di selatan, Bambang Nursena tanpa rasa malu malah gentayangan mengatasnamakan Yesus ke Indonesia. Sungguh terlalu. Kedua, ketika Yesus menemui umatnya Yahudi yang sesat untuk kembali ke syariat Allah atau hukum Taurat, Bambang Nursena malah keliling Indonesia untuk mengkafirkan umat dengan meninggalkan syariat Allah atau Al-Quran. Pak Bambang, sungguh keterlaluan perbuatan Anda ini. Sekian apa yang saya sampaikan, dan selanjutnya kita akan membahas pernyataan yang berikut lagi tentang menjelaskan tentang ayat-ayat palsu misi Kristen yang menjadi dasar dari mengapa orang Kristen keliling dunia menjalankan misi Kristen. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.